Halo teman-teman, C11 di sini dan ini adalah alur cerita dari film Tidal Wave 2009. Film dibuka dengan memperlihatkan sekelompok nelayan yang tengah terjebak di sebuah kapal. Mereka terombang-ambing di tengah lautan yang terjadi tsunami. Tak lama kemudian, datanglah tim penyelamat dengan helikopternya. Mereka menyelamatkan para nelayan itu. Namun ada satu nelayan yang tidak terselamatkan karena sebagian tubuhnya tertimpa oleh benda-benda yang ada di kapal itu. Tsunami tersebut terjadi pada tahun 2004 dari Laut Asia Tenggara dan menuju ke Korea Selatan. 5 tahun pun sudah berlalu. Tahun 2009 di kota Haeundae terlihat orang-orang sedang menikmati musim panas. Para nelayan yang menjadi korban tsunami 5 tahun yang lalu banyak yang tinggal di pesisir kota Haeundae, termasuk Mansik dan anggota keluarganya. Yeonhee juga tinggal di situ bersama dengan Mansik. Ia merupakan anak dari rekan kerja Mansik yang telah meninggal. Mansik dan Yeonhee sering menghabiskan waktu bersama. Di pantai Haeundae, banyak sekali para wisatawan yang menikmati musim panas. Terlihat sekelompok pemuda menaiki sebuah kapal. Ada seorang wanita yang bersantai di teras kapal sambil ngudut. Tiba-tiba, ia terjatuh dari kapal itu. Kebetulan, ada seseorang yang dari tim penyelamat yang melihat ia tenggelam. Kemudian ia menyelamatkannya, dan dari pertemuan itu mereka menjalin hubungan asmara. Scene berpindah ke sekelompok badan meteorologi yang sedang mengamati perubahan alam. Mereka memprediksi bahwa akan terjadi gempa bumi. Mereka juga melakukan prediksi gelombang air laut. Grafik yang mereka amati menunjukkan bahwa sepertinya akan terjadi tsunami, karena grafik tersebut mirip dengan kejadian tsunami 2004 yang lalu. Dan ternyata, terjadi gempa di dasar laut Tsushima, dan jika terjadi tsunami, maka akan menghantam kota Haeundae. Tapi, atasannya tidak percaya dengan apa yang dikatakan salah satu rekan kerjanya. Adegan berpindah di malam hari. Mansik tengah menghabiskan waktu bersama Yoonsi. Mansik jatuh cinta kepada Yoonsi, lalu ia melamar Yoonsi di malam itu. Namun Yoonsi masih belum bisa memberikan jawaban. Keesokan harinya, para tim meteorologi mulai panik karena arah topan dari Jepang menuju ke Korea. Sedangkan di dasar laut juga terjadi gempa yang lumayan besar. Terlihat sekelompok burung terbang dari laut menuju ke daratan. Sedangkan seseorang dari tim meteorologi masih melakukan perdebatan dengan atasannya. Ia tidak percaya bahwa akan terjadi tsunami. Tiba-tiba terjadi gempa bumi di area laut. Grafik menunjukkan terjadi potensi tsunami yang tinggi. Pada akhirnya, atasan tim meteorologi percaya bahwa akan terjadi tsunami di kota Haeundae. Para masyarakat masih tenang-tenang saja. Mereka tidak tahu bahwa akan terjadi tsunami. Padahal, tsunami akan terjadi tinggal hitungan menit saja. Masyarakat masih melakukan aktivitas normal. Kemudian, terjadi gempa bumi yang amat dahsyat, hingga membuat kaca-kaca pecah. Mobil-mobil mengalami kecelakaan beruntun. Masyarakat mulai panik. Hanya tinggal 10 menit lagi tsunami akan menerjang. Air laut mulai surut. Para wisatawan berlari menyelamatkan diri mereka. Melihat air laut surut dengan tiba-tiba, Yoonsi dan Mansik juga berlari menjauhi bibir pantai. Gelombang air laut menggulung dengan sangat tinggi. Semua orang hanya bisa berlari menyelamatkan diri. Gelombang itu pun mulai mendekati bibir pantai. Satu persatu benda yang ada di darat diterjang oleh gelombang itu. Satu persatu bangunan mulai runtuh. Orang-orang juga tidak kuasa untuk berlari. Mereka semua tersapu oleh gelombang itu. Di tengah tsunami yang dahsyat, ternyata ada sebuah kapal yang terjebak di lautan. Sedangkan Mansik dan Yoonsi berusaha menyelamatkan diri. Kota itu rata dengan air. Mansik dan Yoonsi berusaha naik ke tiang listrik demi menyelamatkan diri. Mereka hanya bisa pasrah. Ada seorang anak kecil yang terbawa arus
dan hampir terjatuh dari gedung pencakar langit. Ada juga ibu-ibu yang terjebak di dalam lift. Mansik dan Yunsi berusaha naik lebih tinggi. Namun naasnya, Mansik tertimpa sebuah benda yang membuat dirinya terjatuh. Mansik terbawa oleh arus air, namun ia masih diselamatkan oleh seorang pria paruh baya. Dan ternyata itu adalah pamannya. Di sisi lain, tim penyelamat berusaha keras untuk menolong orang yang terjebak di kapal. Namun, ketika kurang beberapa meter naik ke helikopter, tali yang mereka pegang hampir putus. Akhirnya, tim penyelamat memutuskan untuk terjun dan tenggelam ke laut demi menyelamatkan orang tersebut. Adegan berpindah ke sebuah atap gedung. Para korban yang berhasil selamat diangkat oleh sebuah helikopter. Namun semua orang malah berebut ingin menaiki helikopter tersebut. Karena mereka semua melihat di belakang mereka sudah terdapat gelombang susulan yang akan menghantam mereka. Semua orang hanya bisa pasrah. Kemudian, air laut menumpas kota itu menjadi hancur lebur. Para korban yang masih selamat berusaha untuk naik ke sebuah benda agar tidak tenggelam. Bencana tsunami pun sudah berlalu. Terlihat semua orang mengenang jasad dari korban-korban tsunami itu. Kemudian semua orang bergotong royong membersihkan puing-puing dari reruntuhan. Mereka juga bekerja sama mencari korban yang belum ditemukan. Mansik dan Yunsi selamat dari tsunami itu, dan mereka memutuskan untuk menikah. Dan film pun berakhir. Oke guys, buat kalian terima kasih yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jika ada rekomendasi film yang mau diceritain, jangan lupa komen-komennya ya. Aku tunggu.